Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik begitu apa yang disampaikan oleh si Hasan Nasbi ini begitu kan. Dia mengatakan dulu sesumbar Anies Baswedan ini, Hasan Nasbi sesumbar Anies Baswedan gagal jadi capres 2024, boleh taruhan Alphard. Wow, kok ada analisis seperti itu begitu kan. Dan sekarang ya dia menanggung malunya sendiri begitu. Mau kemana, dia mau ngomong apapun sudah tidak dipercaya karena dia seakan-akan mendahului takdir begitu. Ya walaupun secerdas apapun ya Hasan Nasbi ya, inilah politik, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, atau sebaliknya begitu kan. Ya karena pengamat-pengamat itu hanya mengamati begitu kan. Karena melihat di media sosial banyak yang menyambut, kemudian dianalisis bahwa seolah-olah dia banyak pendukungnya, seolah-olah dia gagal. Padahal tidak begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas begitu kritikan-kritikannya, seperti ini. Ini ya, breaking news, siapa yang akan ambil Alphardnya ke Cirrus Network karena Hasan Nasbi sudah gagal taruhannya. Saran, mobilnya nanti dimodif jadi mobil kampanye. Apakah mobil itu akan diberikan? Ya, wallahu alam. Kalau tidak diberikan, malunya di mana begitu kan? Kok sesumbar itu mengatakan bahwa Anies Baswedan akan gagal, padahal sekarang ini sudah terbukti bahwa Anies Baswedan punya satu tiket begitu. Ternyata bedain usung sama didukung masih rancu ya. Atau terlalu bodoh buat ngerti capres diusung itu yang sudah terdaftar di KPU ini. Ternyata masih menghibur diri. Terus apa kabar yang ono yang cuan disumblangkan survei? Saya yakin ya Cirrus Network orangnya gentleman. Kita tunggu kabarnya beberapa hari ke depan. Selain dijadikan mobil kampanye, bisa juga dijadikan ambulan atau mobil komando. Udah hilangkah atau beliau? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Pada hakikatnya ya inilah Hasan Nasbi ya. Catat ya Hasan Nasbi begitu kan. Ya di mana Alphardnya sekarang ya. Tunjukkan begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan dia mengatakan ini negara bukan kerajaan Mukidi, masih berlaku taruhan itu. Alhamdulillah itu dapat Alphard baru. Silahkan kalau yang mau nagih Alphardnya ke orang ini. ini pendiri Cirrus Network pasang Alphard baru, yakin Anies Baswedan tak dapat tiket di Pilpres 2024 ini. PKS nyatakan dukungan Anies Baswedan, genggam tiket capres di 2024. Wow, sangat menarik dan bahkan gambar logo Alphard begitu kan. Di mana sekarang Alphardnya? Ya saya tidak tahu. Seharusnya ya dengan kesadaran diri sendiri berikan Alphard itu kepada Anies Baswedan. Berani nggak? Ya saya rasa tidak berani begitu kan. Dan bahkan bisa alibi nantinya. Ya kita tunggu seperti apa alibinya mereka begitu kan. Masih ingat aja lo taruhannya Des ini. Kalau yang begini ingat, udah ketularan tuh ini. Kejar dan ambil mobilnya, jika menolak sampaikan nama mobil ke mulutnya. Pasti Cirrus ngeles ini di gerombolan penipu ini banyak sekali begitu. Gerombolanmu tenan, emang PKS bisa mencalonkan Anies. Suara PKS berapa? Bukan cuma jungjungannya, ternyata pendukungnya juga goblok. Banyak sekali yang ada pro dan ada kontra di sini begitu. Takut ya. Padahal Anies Baswedan kalau bersatu dengan PKS dan Demokrat itu kan 20% sudah cukup sebenarnya untuk mengusung satu tiket untuk menjadi calon presiden Anies Baswedan begitu kan. Makanya saya pribadi jangan sesumbar itu sebagai analisis begitu kan. Sampai kapanpun ya sebagai analisis kalau mengatakan seperti itu dianggap ngawur karena sudah muncul seolah-olah melebihi dari takdir begitu kan. Sesombong inilah yang kemudian Hasan Nasbi mengatakan seperti itu begitu kan. Menurut saya pribadi ya apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi ini sangat-sangat sangat malu sangat luar biasa malunya begitu. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya, Hasan Nasbi sesumbar Anies Baswedan gagal jadi capres 2024, boleh taruhan Alphard. Wow. Ini dikutip dari serambinews.com. Pendiri lembaga survei Cirrus Network Hasan Nasbi berani sesumbar dengan mengatakan Anies Baswedan akan gagal mendapatkan tiket jadi capres di 2024 hingga berani taruhan Alphard. Wow, sangat luar biasa gitu kan. Berapa harga Alphard yang terbaru? Mungkin 1M lebih begitu kan. Hasan Nasbi menyampaikan Anies gagal nyapres di 2024 dalam sebuah diskusi daring beberapa waktu lalu. Kalau menurut saya pribadi sebagai analisis ya, menurut saya pribadi sebagai independen aja, tidak mendahului takdir begitu kan. Kalau seperti ini ya akhirnya kacau begitu.
dia berspekulasi apa, mau mengatakan apa dianggap ngawur sekarang ini karena sudah terbukti salah begitu kan. Salah dalam artian bahwa tidak tepat sasaran begitu kan. Kalau Anies gagal ya mungkin bisa jadi sebuah analisis yang baik. Tapi kalau gagal ya, tapi kalau Anies Baswedan punya satu tiket, justru ini dianggap sebagai ngawur begitu, tidak dapat dipercaya lagi begitu kan. Bahkan dia mengatakan sampai sesumbar berani taruhan mobil Alphard bila Anies Baswedan jadi calon presiden atau capres di 2024. Apa alasan Hasan Nasbi? Ini muncul begitu kan. Dikutip dari tribunnews.com, pendiri lembaga survei Cirrus Network Hasan Nasbi meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket untuk maju di capres pada pemilu 2024. Bahkan Hasan sampai berani ya bertaruh mobil Toyota Alphard jika pernyataan itu salah. Kalau Anies mau jadi capres berat dari semua sisi. Kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka, kata Hasan dalam sebuah diskusi daring seperti dikutip Jumat 24 Juni 2022. Itu artinya apa? Artinya selama ini yang dikatakan oleh Hasbi ya mungkin bisa jadi itu adalah ngawur begitu dan sekarang karena Anies Baswedan ternyata punya satu tiket begitu, dan bahkan dia mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan punya satu tiket, dia berani taruhan mobil Toyota Alphard begitu. Tetapi publik sudah tahu seperti apakah ini diberikan atau tidak begitu. Ya, kalau pada hakikatnya ini adalah analisis dari Hasan Nasbi ya tidak menjadi masalah juga karena ini bagian dari demokrasi. Tapi sesumbar inikah kemudian menyatakan seperti itu begitu? Apakah tidak malu begitu? Ya saya rasa pasti malu begitu kan. Hasan Nasbi ini sebenarnya apa sih, analisis politik atau apa begitu kan? Kalau analisis politik saya rasa katakan hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi ya bisa dianggap ngawur hari ini begitu. Bahkan boleh taruhan Alphard, boleh tambahnya. Ada sejumlah alasan yang membuat dirinya yakin Anies gagal maju capres. Pertama, dia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum mendukung pencapresan Anies. Meski Jokowi mendatangi gelaran Formula E yang dibuat Anies, namun tak terlihat gestur yang menunjukkan ajenda dukungan konkret. Menurutnya Jokowi datang karena formalitas, mengingat Formula E merupakan gelaran internasional yang harus ia hadiri. Bahkan kalau buat Mas Anies, saya belum melihat sebenarnya gestur dukungan politik yang betul-betul yang lebih konkret. Kedua, Hasan berbicara mengenai politik identitas. Dia menilai hal itu akan menjadi hambatan Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa Hasbi menyinggung soal masa jabatan Anies yang akan berakhir pada Oktober 2022 atau 2 tahun sebelum Pilpres. Menurutnya hal itu juga menjadi hambatan karena sebab karakteristik masyarakat Indonesia setengah feudal sehingga ada kecenderungan lebih respek kepada orang yang masih memegang jabatan. Tetapi Anies Baswedan belum memegang jabatan sudah banyak yang mendukung begitu, malah lebih banyak dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan. Bahkan ya menurut saya salah apa yang dianalisis oleh Hasan Nasbi begitu kan. Kita masih ada setengah-setengah feodal, itu realitas hari ini. Ya kalau Pak Ganjar kesana ke sini ya elektabilitasnya tetap aja begitu di urutan 3 begitu. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang selain minta tanda tangan, ngundang ngopi, sekedar bertemu, audensi, foto dan segala macam. Bahkan pendiri lembaga survei Cirrus Network mengungkapkan bila tidak punya jabatan, Anies Baswedan akan kesulitan mendapat perhatian dari publik usai tugas gubernur di Jakarta menjelang Capres 2024 mendatang. Wow, padahal itu semakin banyak begitu kepada Anies Baswedan, mulai dari dukungan, pendeklarasian dan sebagainya begitu. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling bertemu konstituen, nyari teman foto susah katanya. Nyari teman ngopi juga mulai susah, ajudan yang biasanya menyiapkan segala macam sudah enggak ada. Dikutip dari Hasan Nasbi Tribun.com juga pernah menyinggung Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat pada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Bahkan ia memprediksi bahwa petahana Ahok Jarod akan memenangkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 meski perolehan suaranya tak berbeda jauh dengan pasangan calon lainnya. Kita nggak bisa besar kepala, Ahok pasti didukung warga DKI, kata Hasan. Tapi tahu-taunya apa? Yang selama ini Anies Baswedan yang menang begitu. Dia 2 kali membuat analisis. Pertama
analisis 2017. Salah begitu kan? Katanya Ahok yang akan menang karena didukung DKI Jakarta. Ternyata Anies Baswedan yang menang. Yang kedua, yaitu adalah Anies Baswedan tidak punya tiket atau gagal menjadi calon presiden di 2024. Ternyata hari ini Partai Nasdem dan PKS, ya, Demokrat bertekad untuk mengusung Anies Baswedan, dan inilah tiga partai inilah punya mengantarkan satu tiket untuk maju di Pilpres 2024. Artinya apa? Artinya kedua analisis itu salah. Dan saya bisa katakan Hasan Nasbi, ya, menurut saya pribadi analisisnya ngawur begitu kan. Dia melebihi mendahului takdir begitu. Inilah yang kemudian ya orang-orang seperti ini ya walaupun mau mengatakan apa saja ya terserah kan. Karena pada hakikatnya ya inilah demokrasi kita begitu kan. Bahkan ini, tetapi jangan mimpi menang di angka 60, 70, 80%, enggak akan bisa katanya. Bahkan ya Hasan lalu menyampaikan bahwa ada 35% hingga 40% warga Jakarta yang tidak akan pernah mau mendukung Ahok. Sikap anti Ahok ini kata dia sudah menjadi prinsip sebagian warga Jakarta. Sebagai fakta dan penjelasan apapun tak akan bisa mengubah keyakinan mereka. Pendukung Ahok ini darahnya sudah kental, sama seperti yang anti Ahok darahnya juga sudah kental, kata Hasan Hasbi. Bahkan ya Nasbi ya, kalau bedanya di belek itu yang ditulisnya anti Ahok. Hal yang perlu dilakukan saat ini, kata Hasan, adalah mempertahankan keyakinan masing-masing. Ia mengatakan kelompok garis keras ini biasanya diisi oleh mereka yang sudah tua. Adapun para pemilih muda, lanjut dia masih bisa digait dengan alasan-alasan rasional. Bahkan ya kalau senior udah kental darahnya, yang muda bisa digoyang karena mereka nggak punya dendam dengan masa lalunya. Tetapi catatan demokrasi hari ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan punya satu tiket begitu. Kasihan sekali ya si Hasan Nasbi ini kan. Dia kan sebagai analisis juga ya di satu sisi menurut saya agak ngawur, melebihi mendahului takdir. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.